Majapahit. Oh iya. Ya, bukan gonjangnya. Itu kemasukan karena di Majapahit kan Hindu Buddha. Iya. Begitunya ada agama baru tadi itu, agama Muslim masuk ke kerajaan Majapahit, baru kerajaan dari Semenanjung Arab. Gonjangnya itu akhirnya ada yang sebagian mengikuti agama leluhur Hindu Buddha, sebagian mengikuti agama baru Muslim. Padahal ahli waris Majapahit orangnya Muslim. Para pedagang yang banyak datang dari Semenanjung Arab banyak menimbulkan perubahan dan peradaban baru di tanah air kita, khususnya di kerajaan Majapahit kala itu, teman-teman. Agama Islam yang dibawa serta cepat sekali meresap di hati rakyat, terutama pada rakyat kecil yang pada mulanya selalu hidup dalam gunggungan kasta dan perbedaan sosial lainnya, guys. Tapi pasti kerajaan Majapahit yang dulunya dibangun dengan menelan korban harta dan jiwa mulai memudar cahayanya, teman-teman. Lalu Majapahit hancur berantakan, sebagian besar rakyatnya ikut memeluk agama baru dan sebagian kecil lainnya tetap memeluk agama nenek moyangnya. Lalu di antara sekian banyak pelarian dari Majapahit, terdapat 2 orang bekas prajurit Majapahit yang terdampar di sebuah hutan yang sekarang lebih terkenal dengan nama Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Lokasi tersebut bernama Petirtaan Banyu Biru. Oke, seperti apa penampakan Petirtaan Banyu Biru dan apa hubungannya dengan kerajaan Majapahit kala itu? Kita simak terus di video ini ya, dan jangan di skip-skip. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi di HM Adventure Channel. Dan kali ini saya berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Dan kali ini lebih tepatnya saya berada di objek pariwisata yang bernama Banyu Biru ya, teman-teman ya. Dan menurut tradisi, Banyu Biru ini waktu zaman dulu ini bernama Telaga Wilis dan berganti nama menjadi Banyu Biru karena airnya biru, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat seperti ini, guys. Oke ya, jadi ini persis di depan saya ini adalah objek wisata Banyu Biru yang lebih tepatnya berada di Kabupaten Pasuruan, teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, di sini ada ikan. Ikannya ini seperti ikan tombro ya, teman-teman ya. Warnanya hitam yang kerap konon ikan ini adalah ikan dewa, teman-teman. Menurut tradisi cerita masyarakat setempat, karena ikan dewa ini memang berasal dari air Banyu Biru ini, teman-teman. Karena penduduk asli Banyu Biru ini ya, ikannya lumayan gede-gede loh. Dan konon katanya di Banyu Biru ini ikannya, teman-teman, itu ikannya kelihatan nggak? Nah, itu loh teman-teman, ikannya kelihatan ya, ya kan, seperti ikan tombro, guys. Tapi warnanya hitam. Tapi ini namanya bukan ikan tombro, teman-teman. Kalau menurut tradisi cerita masyarakat setempat, ini adalah ikan dewa, guys. Dan konon ikan dewa ini ada di sini ya. Di sini ada yang besar, teman-teman. Ada yang besar, ukurannya hingga 1 meter kurang lebih. Itu yang besar tuh. Jadi kayak itu, teman-teman, hiu ya, hiu. Itu ikannya di situ tuh. Ikannya di situ. Tuh gede banget tuh. Nah, itu yang berukuran gede, guys. Size jumbo. Tuh ada sirip-siripnya itu ya, kelihatan nggak? Tuh di situ. Nah, itu yang jumbo, teman-teman, 1 meter. Dan ikan ini tidak mengganggu para yang berenang di sini ya. Para perenang di sini tidak mengganggu pengunjung. Dan ini indah banget, men.
Dan di sini saya mau bertemu dengan juru kunci teman-teman. Dan juru kuncinya ini tidak kelihatan ya. Oke. Dan kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan saya yang bernama Om Denny ya teman-teman ya. Om Denny ini adalah juga YouTuber. Om Sewu adalah juga YouTuber. YouTube-nya itu namanya Cerita Kuno ya teman-teman ya. Jangan lupa di-like juga. Cerita Kuno. Jadi Om Denny ini adalah YouTuber dari Pasuruan. Alright, jangan lupa di-subscribe. Cerita Kuno ya. Cerita Kuno ya namanya. Oke, jangan lupa di-subscribe. Oke, kali ini mau kemana ini? Kita akan menemui juru kunci atau juru pelihara di Banyu Biru. Di mana beliau? Beliau masih ada tamu kan? Kayaknya dari mahasiswa. Dari mahasiswa ya. Dari jalan-jalan. Masih nunggu ini berarti. Masih nunggu. Oke, mau berenang atau gimana? Gak bawa pakaian. Oke, ya wes ini ikannya gede-gede guys. Ikannya tombro ya ini ya, tombro ya. Seperti ikan tombro. Iya, seperti ikan tombro. Warga lokal, warga daerah itu menamakan ikan dewa. Ikan dewa ya. Tuh matanya biru itu. Ada yang matanya biru di situ. Matanya warnanya biru guys. Itu tuh. Itu biru tuh. Iya. Dan ini cukup dalam juga. Ini kedalaman sekitar 3 meter kalau nggak salah lebih ya. Lebih kan? Lebih kayaknya. 7 meter ada? Segituan. Segituan ya. Dan ini bawahnya ini lapisan bebatuan alami ya ini ya. Alami ya. Masuknya murah, berkisar 5.000 ya. Dan parkir 3.000, jadi 8.000 totalnya. Oke. Murah banget. Murah banget. Murah banget di tahun 2023. Ini ada yang besar banget itu. Ukurannya setengah meter yang di situ ikannya. Yang 1 meter ada tadi di situ, di tengah-tengah situ. Ini saya kudu nyemplung aja guys. Kudu nyemplung aja aku iki. Iya, cuma nggak bawa ganti. Meskipun kotor karena daunnya gugur kan. Iya. Oh ini beringinnya iya. Tetap bersih. Airnya bersih nih ya, iya. Bersih, tetap jernih. Bersih banget loh iki. Keren. Kudu nyemplung aja Pak aku Pak piye iki. Langsung loncat ngono crut bior. Iya, tapi berhubung saya pakai HP, saya tidak bisa merekam bawah dasar kolam ini teman-teman. Kalau saya memakai GoPro ataupun DJI Osmo Action itu saya bisa masuk dan bisa merekam di dalam kolam ini ya. Kalian nanti bisa lihat seumpama saya memakai action cam itu di dalam kehidupan di dalam kolam ini. Oke. Mantap. Oh iya, di sini juga ada arca teman-teman. Dan arca ini telah diidentifikasi oleh Belanda, ditemukan tahun 1929 guys. Dan ada apa aja tuh arcanya ya. Ini mungkin kalau kalian yang bisa tahu. Ini ada arca apa aja ya, coba dilihat ya teman-teman ya. Oke. Sudah apa belum? Coba ya sekali lagi ya. Nyun sewu. Ya. Jadi seperti itu penampakan arca. Kurang tinggi. Oke. Jadi seperti itu ya guys. Oke. Itu bahasa Belanda. Overgenomen en opnium galambuh, ya kan? Jadi arca-arca ini ditemukan pada bulan Januari tahun 1929. Oke. Dan ternyata saya pinter teman-teman. Bisa menebak ya. Oke guys, dan di sini juga ada patung ikan. Ini adalah ikan dewa teman-teman. Ikan dewa ya ini ya. Jadi penghuni kuno di lokasi pemandian petirtaan Banyu Biru ini. Jadi ini adalah penghuni
Pertirtaan Banyu Biru, ikan dewa guys. Oke, jadi ini lokasinya recommended banget ya untuk destinasi wisata petirtaan kolam pemandian bersama ikan dewa ataupun tumbro ya. Kita lebih mengenal ikan tumbro. Kalian bisa berenang bersama ikan-ikan ini teman. Dengan harga tiket masuk dan parkir itu kalau di total 8.000, tiket masuknya 5.000 dan parkirnya 3.000 rupiah. Indah banget men. Dan ini bukan hari, ini hari libur teman-teman, hari weekend ya. Saya kesini pada hari Sabtu. Dan ini teman-teman, jadi di sini juga ada pohon yang dikeramatkan. Jadi ini ada pohon yang dikasih kain berwarna biru. Ini menandakan pintu masuk ya, atau gerbang. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu guys. Kalau menurut kalian gimana? Ya ini pohonnya gede banget men. Nah, agak terang. Dan di sebelah kiri saya ini ada apa ini ya? Apa nih? Oh kalah. Ini candi teman-teman. Itu ya. Bentar. Oke. Jadi ini namanya Candi Kala guys. Jadi Candi Kala ini sejenis banteng ya. Tulisan binatang yang dikenal di dalam mitologi mitologi dalam arkeologi. Binatang ini digambarkan sangat serem, bermata bundar besar, mulutnya menganga, ya agak menganga sedikit ya, sampai kelihatan gigi-giginya itu, sehingga terlihat taringnya yang besar menonjol guys. Jadi kala ini ditempatkan di tengah bingkai di atas pintu candi. Dan penggambaran kala ini selalu dilengkapi dengan makara. Guys. Jadi ini namanya Candi Kala. Namanya ya. Namun ini asli apa enggak atau sudah dibugar kembali? Saya juga enggak tahu ya teman-teman ya. Candi Kala guys. Ini muter-muter, belum muter-muter sih. Santai sewis bikin nih. Ada tempat untuk duduk ya. Dan di situ juga ada warung-warung teman-teman untuk ngopi santai. Dan di sini ada bakso, soto, pecel, kupang, rujak, cilok. Pokoknya nyaman banget lah di sini. Jadi penampakan di dalam petirtaan Banyu Biru seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada 2 kolam. Di sini kolam yang pertama. Dan di situ saya mau ke sana sih. Itu kolam yang kedua kalau nggak salah teman-teman. Tapi kelihatannya nggak ada airnya ya. Karena yang di sana itu, Kalau yang di sini ada airnya sih. Yang di sana itu teman-teman. Oh ya, airnya dangkal banget ya ini. Dan sewu. Oke. Dan ini airnya dangkal banget guys. Oh, aliran dari situ ya. Di situ ada apa itu namanya, bolongan ya. Bolongan air dari pembuangan, ngalirnya dari kolam yang pertama situ ke sini lalu ke sini. Dan yang di sini kayaknya nggak ada ikannya teman-teman. Iya, di sini nggak ada ikannya guys.
Ini buat untuk anak usia berapa tahun ini ya? 5 tahun sampai 8 tahun lah. Dangkal sih. Ini airnya mengalir dari situ. Oke. Mantap. Jadi pengunjung di sini masyarakat dari warga sini sendiri ya teman-teman ya. Dan penduduk sini atau warga setempat ini mayoritas orang Madura teman-teman, atau kalau Madura yang berada di Pasuruan itu apa ibaratnya ya, bukan Madura asli, KW ya teman-teman ya. KW guys, waduh. Oke, Mas. Ini akhirnya saya sudah mau bertemu ya dengan Bapak Juru Kunci. Nun sewu. Kula video mboten napa-napa nggih. Siap. Masuk. Oke, teman-teman, jadi ini ya. Ini lokasi Bapak Juru Kunci. Oke, dan di sini ada rejo-rejo juga. Siapa? Nama saya Pak Subandi. Pak Subandi. Nah, saya nempat di pedukuhannya RW 1. Ya. Bisa ditutup, Pak. Bisa. Iya. Apunten nggih, Pak Pak. Anwan. Nggih. Biar suaranya nggak masuk. Ya, Nggih. Iya, Pak. Monggo, Pak. Ya, Silakan. karena kehidupan saya ada di desa sini. Iya. Kalau desanya itu Sumberrejo. Gara-gara sumber rame. Kepala desa Sumberrejo itu. Sumberrejo. Yang saya tempati di RW 1 RT 3 itu Babat Talas keduanya. Oh, Babat Talas keduanya di situ. Ya, karena Babat Talas keduanya itu banyak pisang Jawa dan Pinang. Akhirnya dinamakan pedukuhannya pedukuhan Jambean. Jambean. Nah, Jambe itu kan Pinang. Nah, itu Iya. pisang Jawa dan Jambe itu. Oke. Nah, terus di sini yang saya ceritakan itu sesuai adanya buku kejadiannya. Saya tidak menceritakan perangnya Mojopahit. Kalau orang mengatakan katanya Mojopahit perang berlarian ke Tengger, itu bukan. Sebetulnya di bukunya tidak ada. Adanya gonjangnya Majapahit. Gonjangan. Nah, gonjangnya Majapahit. Gonjang Majapahit. Baru itu ada peninggalan-peninggalan sampai ke Gunung Tengger Bromo. Oh, sampai sana. Iya. Oke. Mojopahit untuk menghindar, karena waktu perang aja sudah banyak korban harta, benda dan nyawa, iya kan? Terus Majapahit sudah tertata kembali. Lah gonjangnya Majapahit itu 1847 itu gara-gara kedatangan pedagang dari semenanjung Arab, bawaannya agama Islam, gitu loh. Banyak berdatangan ke sana, terus agamanya diterima oleh masyarakat kecil. Itu begitu diterima oleh masyarakat kecil baru masuk ke kerajaan Majapahit. Itulah gonjangnya Majapahit. Jadi kalau bisa disimpulkan ya, Mbak ya, Mbak Bandi. Jadi pada waktu dulu kita sebagai masyarakat asli Jawa pribumi, itu kita dijajah, hitungannya kayak gitu ya, dijajah oleh bangsa Arab. Ya, ke Majapahit, di waktu Majapahit. Oh iya. Ya, bukan gonjangnya. Oke. Itu kemasukan karena di Majapahit kan Hindu Buddha. Iya. Begitunya ada apa tuh agama baru tadi itu, agama Muslim masuk ke kerajaan Majapahit dari kerajaan dari Semenanjung Arab. Gonjangnya itu akhirnya ada yang sebagian mengikuti agama leluhur Hindu Buddha, sebagian mengikuti agama baru Muslim. Padahal ahli waris Majapahit orangnya Muslim. Raden Patah itu karena goncang raja tahu. Sebentar, maaf saya potong sebentar, tidak apa-apa Pak ya. Iya. Raden Patah ini Raja Majapahit yang keberapa? Nah di situ tuh tulisannya cuman ahli warisnya di situ. Tapi keturunannya keberapa saya kan tidak tahu karena saya
mempelajari bukunya yang ada di Gonjangnya ini, yang saya ceritakan asal mula Banyu Biru ini. Bukunya masih ada? Ada. Ya, nanti kita bisa lihat. Ya, nanti kalau habis ini ya, saya berikan bukunya. Biar saya cerita itu sesuai adanya buku. Gitu. Nah, ya, oke. Begitu Gonjang, Majapahit itu raja itu ingat di waktu perang aja sudah banyak korban, harta, benda dan nyawa. Kalau perang lagi gimana? Makanya orang mengatakan perangnya Majapahit larinya ke Tengger. Itu bukan lari. Karena raja itu tahu kalau Gonjang lagi sudah tentram, gara-gara itu tadi. Ingat disuruh cari tempat di sebelah selatan kota Pasuruan. Ketemunya di terengnya Gunung Tengger Bromo. Baru utusan kembali kalau sudah menemukan di sana itu tempatnya, akhirnya kerajaan boyong, hindar. Karena dulu tidak ada kendaraan ya jalan mas. Makanya berhenti pertama di daerah Mendit, Malang. Mendit itu Malang. Nah, di sana juga ada yang ditinggalkan 2 prajurit. Peninggalannya waktu junjung. Oh, waktu junjung, Nah, ya. Itu Itu peninggalannya. ada sebuah Linggayoni Ya. sama apa tuh ya? Saya lupa. Iya, Pokoknya seperti jalan itu. lagi ke arah timur, berhenti lagi di Singosari karena jalan mas. Di situ juga meninggalkan seseorang yang ahlinya bikin arca-arca. Di situ kan pernah dibuat kerajaan dulu. Akhirnya di situ prajurit itu ahlinya bikin arca. Di situ itu peninggalannya Ken Dedes di Singosari. Jalan lagi karena yang 7 Tengger. Terus adanya hutan ini lebat dulu. Hutan besar ini sampai SD sana hutan. Adanya sungai ini, adanya sungai tidak terpakai di hutan ini, mengeluarkan sumber dari telaga ini, jadi sungai. Majapahit berhenti di sini lama, karena lama mandinya dibagi 2. Para laki-lakinya mandi sini, Raja Majapahit, putri raja mandinya di sebelah 500 meter dari pagar pemandian ini. Ada kubangan seperti kolam kecil itu. Yang paling yang sana? Enggak, yang sini, yang nomor 2 ini. Oh iya. Nah di sana ada sampai sekarang. Ada Dinamakan, iya ada. Sampai sekarang buat mandinya masyarakat, sama cuci-cuci baju, sama pengairan sawah. Dinamakan Taman Sari di sana. Karena mandinya putri raja. Dikira kata orang sana dulu orangnya cantik-cantik. Akhirnya telaganya di sana dinamakan Taman Sari. Sampai sekarang namanya Taman Sari. Taman Sari. Iya, buat mandinya masyarakat. Terus di sini sudah lama jalan lagi ke arah Tengger karena yang 7 tereng Gunung Tengger Bromo. Berhenti di Madakaripura, di sana Pati Gajah Mada. Terus langsung ke tereng Gunung Tengger Bromo. Di situ sudah netap. Di sana itu Raja Majapahit itu sana dikelola ilmunya apa aja, ngelola di daerah Tengger Bromo. Didirikan bela dirinya yang di buku itu ada Merpati Putih. Makanya di sini 85 saya dirikan SH Trate. Gitu. Nah, di sini terus yang ditinggalkan 2 orang di sini. Ya juga prajurit Majapahit, Mbak Tombro sama Mbak Kebut. Mbak Tombro. Iya, sama Mbak Kebut. Itu tergambar di sini 2 orang itu sama-sama prajurit yang tergambar di sini. Karena di sini itu kerjasama orang 2 ini sudah ditinggalkan ke sana kan, di sini kerjasama, cuman beda kegiatannya. Kalau Mbak Tombro ini orangnya petani. Ya, bawaannya 2 ekor kerbau. Iya kan? Oh maaf, ini jadi ini makamnya Mbak? Iya, ini makamnya Mbak Tombro. Oh, yang ini ya? Iya. Ini makamnya Mbak Tombro ini. Bawaannya 2 ekor kerbau. Sedangkan di sini kan 2. Iya. Kalau Mbak Kebut itu tulisannya di buku itu resi yang terbaik di Majapahit, empu yang paling baik. Siapa itu? Di Majapahit. Ya Mbak Kebut itu. Mbak Kebut itu. Nah, bawaannya beda. Mbak Kebut bawaannya ke sini paron. Karena resi loh. Bikin pusaka untuk paron ini, untuk gender besinya itu bikin pusaka. Empu di sini. Akhirnya orang dulu ndak mau pamer kan mas ilmunya.
Kalau ada orang yang pesan diambil palunya, digenter. Kalau orangnya tidak ada ditaruh, dipijat menjadi pusaka. Makanya terkenal pusakanya Winongan, Kulon Kali, Wetan Kali. Bikinnya ya ini di buangan air ini. Yang terkenal kecamatannya karena prajurit Majapahit tidak berhenti di kecamatan, berhentinya di sini. Jadi Ya, jadi lokasi ini tuh dulunya adalah tempat bersinggahnya para Iya. Raja Majapahit ya. Raja Majapahit semua ada di sini waktu itu. Mau boyong ke Tengger, istirahat. bukan ke Lumajang. Iya, ini kan terus jalan ke sana. Oh gitu. Itu loh. Oke. Karena terakhir kan ada di apa itu Bromo. Nah, terus di sini itu ditinggalkan 2 orang. Kalau Mbak Tombro ini orangnya petani, bawaannya 2 ekor kerbau. Kalau Mbak Kebut karena resi yang terbaik bawaannya paron. Di sini mendirikan pandai besi di babat keduanya. Bikin pusaka Kulon Kali, Wetan Kali. Nah itu barat sungai ini orangnya yang bikin pusaka, timur sungai itu istrinya yang sebagian menerima upahnya itu. Kata dulu itu Sari, makanya dinamakan Mbak Kebutnya Isari. Nah, itu loh, itu asalnya dulu. Makanya sekarang kan banyak keturunan-keturunan yang ada mendirikan pandai besi, ada di Pandean, Winongan itu, Empu Supo, Empu Untuk, Mbak Untuk itu sudah keturunannya. Kalau empu yang pertama dari Majapahit ya Mbak Kebut itu berdirinya mendirikan barat sungai, timur sungai, terkenal pusakanya. Makanya yang dikenalkan kecamatannya yang disebut, bukan desanya. Kalau desanya ya Sumberrejo, tidak ada kepala desa Banyu itu. Nggak ada. Tidak ada, yang ada kepala desa Sumberrejo. Pedukuhannya ya Jambean tadi itu. Makanya yang terkenal, kenapa kok yang terkenal? Kecamatannya. Banyu Biru, bukan umumnya pemandian alam Banyu Biru. Masa desanya yang terkenal sampai Jakarta pemandian alam Banyu Biru, padahal desanya Sumberrejo. Tidak kesangkut ini ke apa tuh sampai Jakarta ya kan. Sampai cari di kecamatan tidak ada kepala desa Banyu Biru, yang ada kepala desa Sumberrejo. Meskipun di kabupaten tidak ada tulisan kepala desa Banyu Biru, tidak ada. Nggak ada. Iya, makanya terkenal sampai ke sana. Makanya yang kenalkan itu bukan apa itu tadinya pertama, yang kenalkan itu orang yang pengobatan di sini. Begitu masuk Lokok Biru airnya, tiap masuk Lokok Biru akhirnya kolamnya dinamakan pemandian alam Banyu Biru. Sampai dibawa ke sana, mandi di mana sampai sembuh di Banyu Biru itu, sampai ke Jakarta ya pengobatan sana kan gitu. Bukan, kalau desanya tetap Sumberrejo sampai sekarang gitu. Terus Mbak Tombro ini kerjasama. Kalau Mbak Kebut ini udah punya peninggalan paron, iya kan. Kalau Mbak Tombro ini tidak punya peninggalan, bawaannya kan kerbau. Iya. Kerbau itu kan tidak bisa dibuat peninggalan, iya kan. Akhirnya tidak lama kerbunya Mbak Tombro itu tidak pulang. Kerbau tidak dipekerjakan, cuma pagi dibuka cari makan sendiri, nanti sore pulang. Waktu itu kok tidak pulang, ternyata ingin menunjukkan peninggalannya Mbak Tombro. Kerbau itu katanya irang, tidak tahunya merendam di sungai sini, berdebat dengan lumpur. Kerbaunya. Nah, dicari. Mbak Kebut bilang, cari ndak jauh. Cari telapak kakinya ketemu ada di sungai ini. Begitu ketemu ditarik, ndak mau pulang. Dipukuli ndak mau pulang. Akhirnya suruh menyaksikan anak buahnya Tombro sama anak buahnya Kebut. Suruh menyaksikan, ada apa nanti? Ternyata ada kumpul semua, dipetikkan daun keladi 4 tangkai. Iya. Ditaruh sanding kerbaunya. Begitu sudah ditaruh, kerbau lompat. Lari ke kandangnya masing-masing. Begitu tadi komo airnya, begitu kerbau lompat, akhirnya menjadi ajaib, menjadi jernih. Saking jernihnya sampai kelihatan pasirnya. Sampai sekarang sama lihat gini kan kelihatan pasirnya, padahal dalam. Dasarnya. Saking jernihnya kan gitu. Terus Mbak Tombro berdiri sejenak, Mbak Kebut bilang, ada apa di sela-sela batu? Ternyata peninggalannya Mbak Tombro. Ada 2 ekor ikan sengkaring. Nah, itu ikannya.
Makanya enggak boleh pesan, jangan dikemana-manakan. Tambah lama tambah pesat, bilang gitu. Akhirnya sampai sekarang jutaan ikan bukan ribuan itu. Di bawah Jadi, itu? iya, Bawah itu Pak ya? iya, kelihatan di sela-sela batu. Ternyata Mbak Tombro pesan jangan dikemana-manakan, tambah lama tambah pesat. Nyatanya sampai sekarang tambah banyak. Itu. Terus habis itu kedatangan apa tuh? Habis itu ada Bupati pertama Pasuruan Raden Itiningrat itu tahu kalau ada air jernih. Mau kunjung ke sini melihat air tadi. Waktu mau jalan kok kedatangan tamu dari tentara Belanda, namanya Tuan Goplan Walondo. Kalau Bupati pertama Raden Itiningrat, Bupati pertama Pasuruan, kunjung ke sini dilihat kok memang jernih. Akhirnya dibangun oleh Belanda. Nah ini bangunannya. Ini yang bangun. Itu bangunan pertama ya? Iya pertama ini. Nah ini Oh iya. masih cor keliling. Iya iya iya. Nah, terus dikasih batu-batuan. Oke. Nah ini jadinya peresmiannya Heeh. itu 1900. Pohonnya tetap besarnya itu, pohon pinggir kolam ini. Itu sudah sebesar itu. Oh, besarnya berarti nggak Ya, berubah gitu, mulai Pak ya? dulu ya Dari seperti itu. besar gitu ya? Ya, dulu 3. Yang arah ujung barat selatan Iya. itu roboh. Pas Jumat Manis dulu. Robohnya banyak orang itu. Tapi tidak ada korban. Itu 3 pohon itu dulu terus dibangun oleh Belanda. Kok kurang pantas dikasihkan taman. Bikin taman masih kurang pantas. Diambilkan arca-arca ini jumlahnya 11 ambil dari Singosari. Oh. Karena iya. satu jalur. Heeh. Di sini kan tidak ada yang bikin arca, patung. Iya. Akhirnya karena Belanda tahu jalurnya, ya ambil di sana. Oh gitu. 11 ditaruh di sanding-sanding taman. Oke. Begitu sudah bagus, nah ini mas keluar. Belanda pulang, Jepang masuk, itu yang merusak. Makanya banyak arca-arca yang putus. Tinggal kepalanya, tinggal kakinya, nah, itu Jepang yang rusak Nah. gitu ya Pak? ingin menghabiskan peninggalannya Belanda maksudnya. Terus akhirnya waktu itu sudah sini banyak yang berantakan, akhirnya Mbak Tombro itu pulang ke sini, kemana aja kera-kera saya, karena Mbak Tombro selain kerbau punya rawatan kera, ribuan kera dulu. Nah ini di bawahnya ini ada Mbak Tombronya ini. Oh, itu Mbak Tombro. Nah ini Itu Mbak keranya, Tombro. Pak ya? Iya, itu peninggalannya Mbak Tombro ribuan kera. Itu yang pakai baju putih. Iya, dua-duanya Mbak Tombro sama Mbak Kebut itu. Oh itu Mbak Kan Tombro. 2 yang bawah itu Oh. sama yang duduk di batu itu. Jadi 1913 itu Iya. beliau punya Itu sudah punya rawatan kera-kera, ribuan kera. Kalau bawaan dari Majapahit kan 2 ekor kerbau, tidak bisa dibuat peninggalan. Makanya kerbaunya itu ingin menunjukkan peninggalannya Mbak Tombro. Oke. Itu. Akhirnya menjadi ajaib, menjadi jernih seperti itu. Ya. Terus Mbak, saya mau tanya ya Mbak ya. Monggo. Ikan-ikan di sini tuh apakah bisa bertambah, apakah bisa berkurang? Kalau ikannya memang betul-betul bertambah, tapi kelihatannya supaya sepertinya tetap. Kalau bertambahnya pasti bertambah, karena banyak nenernya yang banyak itu anak-anaknya. Gitu. Enggak kok saya dapat dari cerita sumber informasi terkait itu ikan di Ban biru ini. Banyu Biru ini tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang dari dulu segitu aja. Memang kelihatannya seperti itu, padahal tambah. Karena nyatanya banyak apa tuh yang kecil-kecil di sungainya itu. Di mananya? Di sungainya belakang itu ada. Oh, ada. Iya kecil-kecil, yang besar juga ada di sungai, tapi di luar pagar enggak ada, padahal enggak ada sarangannya. Oh iya. Kok enggak bisa Jadi keluar? ikan kan, Pak? Jadi ikan tuh nggak sampai keluar dari jalur seperti itu. itu. Iya. Itu ada Padahal nggak pagar, ada keluar saringannya ya, pagar Pak? enggak ada sarangan, cuman langsung buang, Langsung gitu, tapi ikannya nggak keluar. enggak keluar. Itu. Sampai ada, masih ada sampai sekarang. Masih ada, ini kan banyak di sungai juga ada banyak besar-besar. Sungai sini, tapi keluar pagar enggak berani. Enggak berani Tidak mau. Kalau keluar pagar orang sini bisa diambil, direbus.
Tapi kalau di sini mati meskipun segini dikubur, nggak berani yang ambil. Pesan Mbah Tomro tadi tuh, jangan dikemana-manakan. Tambah lama tambah pesat. Nah itu loh tuannya. Jadi makanya sampai sekarang itu ikan seperti ini tempatnya di 7 sumber keramat. Salah satunya Banyu Biru ini. Karena di mana-mana sumber keramat pasti ada ikan seperti ini. Cuman beda nama. Termasuk Jawa Tengah mengatakan ikan dewa. Iya, ikan dewa ya. Nah, kalau di Solo mengatakan ikan jurung. Ya ini ikannya. Saya Satu sendiri. jenis gitu ya. Iya, satu jenis namanya yang beda-beda. Sampai saya itu membuktikan sendiri ya. Ada orang Solo bawa anak didiknya ke sini kemah 4 hari. Begitu sudah datang sini mendirikan tenda-tenda, dia itu karena oleh pesan dari eyangnya suruh cari ikan jurung. Tempatnya di 7 sumber keramat. Kebetulan ini termasuk 7 sumber keramat. Habis nata tenda keliling dia. Iya. Keliling muter. Terus saya tanya, cari apa Mbak? Cari ikan peninggalan di 7 sumber keramat. Katanya ini 7 sumber keramat Pak. Iya ini 7 sumber keramat. Mana ikannya enggak ada Pak? Lah inilah ikannya saya gitu kan. Sampai tidak percaya. Sampai besoknya keliling lagi. Besoknya lagi keliling lagi. Jadi 3 kalinya saya tegur. Bu, sampean sebetulnya dari apa? Ikan Pak Bandi. Itu saya disuruh eyang saya, tempatnya di 7 sumber keramat. Ikannya putih. Tidak ada ikan putih. Kalau ikannya ya ini ikan 7 sumber keramat Bu. Terus saya maksa karena besok sudah pulang. Gini aja Bu, sampean dibawahi fotonya saya gitu. Iya Pak Bandi, mana? Dilihat di HP-nya. Ditunjukkan pada saya. Ini Pak Bandi. Ini Bu, ikannya ya ini. Saya gitu kan. Masih tak percaya. Gini aja Bu, sampean ya. Repot-repot sampean cari teman, guru sama gurunya suruh bawa HP 2 orang. Terus Pak Bandi suruh sini. Biar sampean ndak terus saja keliling. Habis itu datang orangnya. Gini Pak, nanti ya tolong Bu, ini sampean foto. Sampean karena punya foto jangan moto. Saya kasih umpan cangkeh sama kabin. Tolong Bu, difoto dulu. Difoto dengan 2 orang itu tadi. Terus hasilnya, coba Bu, hasilnya samakan dengan teman-teman. Disamakan. Oh iya Pak Bandi, putih kelihatannya. Makanya ini sumber keramat. Putih. Sampean mengatakan ikan juru. Waktu miring kan agak keputih-putihan merah-merah dulu. Seperti emas itu. Kalau dari atas hitam. Nah, iya tetap. Tapi kalau sudah guling gini ikannya malik kan kelihatan putih, sepintas. Nah, kelihatan putih sepintas. Iya. Jadi Bu Guru tadi ya katanya warna putih gitu aja, enggak lihat gambarnya. Terus keunikan dari ikan ini, kenapa dinamakan ikan dewa? Kalau di sini mengatakan ikan sengkaring. Iya. Orang mengatakan ikan dewa kata orang Jawa Tengah. Iya. Solo mengatakan ikan dewa. Itu kan yang kasih nama yang termasuk Bapak Talasana kan gitu. Iya. Termasuk sini Mbak Tomronya. Iya. Kalau Yang menurut, Bapak Talas. menurut jenengan, sepengetahuan jenengan itu kalau yang jenengan tahu ikan ini memiliki keunikan apa? Kalau sini ya itu aja, nggak boleh ambil ikannya sini. Cuman itu mitosnya. Banyak orang ngambil mulai kecil sudah besar mengembalikan. Karena saya juru kunci sering orang mengembalikan pada saya. Jadi ada yang diem-diem ngambil gitu Pak? Iya, banyak itu. Ya terus datang ke saya, ini Pak, mau membalikan. Lu kenapa kok dikembalikan? Wis ndak iyo-iyoan bilangnya gitu. Sudah 40 cm. 40 cm. Iya, sampai sekarang ada pasien di sini. Itu ambil kecil, Iya. ditaruh di jedingnya karena senang. Tidak lama kemudian sakit anaknya itu. Begitu sakit sembuh, ganti adiknya. Sakit lagi. Karena panjangnya sudah 40 cm. Adiknya sudah selesai, ibunya sakit. Habis ibunya bapaknya. Kembali lagi ke adiknya tadi sampai operasi itu sembuh, ganti lagi ke yang ambil lagi. Sampai 3 kali ambil anak itu. Setiap sakit tidak sampai bisa turun ranjang, makan aja lupa. Akhirnya 3 kalinya anak itu tidak bisa turun ranjang, sudah kurus. Yaitu tidak makan berapa hari, cuman minum sama kalau ada bubur itu. Terus bilang kepada ibunya, Bu,
tolong ikan di jeding itu kembalikan ke Banyu Biru, sama bawa umpan sama bunga, Bu. Tolong maafkan, saya mintaan maaf pada juru kuncinya. Kebetulan saya ada di pintu, itu bawa ember ibunya. Terus datang ke saya di pintu. Pak Kaji, aku njauh tolong. Napa? Iki anakku njupuk iwak iku sajane ku ya seneng karepe, ndak ro akibate Pak Bandi, aku dhewe iki gentenan loro Pak Kaji. Lah ndi sing apik? Iki ndak iso mangan arek wis pirang-pirang dina. Turu ana di omah iki aku kon ngeterno. Kon go kembang karo makanane terus kon njok sepurana sampean Pak Kaji. Kula pendet kula dunaken di pojok. Kembange nggih kula uncalaken alipakane telas sak kembang-kembange. Habis Nggih, dimakani teman-temannya ikan. Ikan gitu. Nah, terus habis itu dia itu ndak pulang, ada di saudaranya Pak Cari ini ikut jualan itu loh, jadi bantu kakaknya jualan. Ndak lama yang sakit datang bawa sepeda motor. Gitu, Pak? Iya, bawa sepeda motor. Ibunya dimarahi. Sampai ini lho Bu, aku lho keluwen, tak kon balik malah ndak mulai-mulai, aku lho keluwen tuh. Lho kok wis waras nih. Sampai tak kon balik tok lho aku sampai keluwen. Padahal dikasih makan ndak mau tadinya. 3 hari nggak makan gitu. Iya, cuman minum sama bubur. Sampai sekarang ya agak stres mereka. Habis saya terjunkan di situ. Habis itu arek kon rene yuk. Begitu datang anaknya, ayo kon lebih waras adus so. Nggih kula Pakde badhe adus. Kok tahu di tempat ikannya yang saya taruh. Lepas baju, tinggal celanaan, apa terus pakai rangkepan, duduk di itu mau turun. Air ini masuk, kakinya masuk gini langsung lari. Nggak jadi mandi, lari. Udah ndak adus-adusan di gudang. Apa digudak iwak gede aku wis ndak adus wis. Terus ndak mau mandi. Sampai berapa hari akhirnya saya setiap kesini saya rayu. Ayo ndak usah adus. Sore habis asar itu sudah mau maghrib. Ayo adus. Enggak adus yang makan iwak aja saya bawa ke sudut. Enggak usah adus wis sono Pakde kene. Iki lho delok iwak gitu. Pakai sarung kopiah sama anu tuh. Saya gini kan. Ya delok nggole iwak. Begitu lengah saya gini kan, senggol jatuh ke anu pojok itu. Wis ndak usah wis. Oh, ndak usah anu. Ndak nanti aku sudah ono iwake wis nang waras gitu kan. Itu udah 5 hari sudah masuk dari proyek udah. Ikut proyek. Jadi sudah sembuh gitu ya Pak? Sudah sembuh. Setelah mandi ya Pak? Iya, setelah mandi sembuh tapi enggak karena sering sakit sebelum dikembalikan itu anaknya kan stres seperti orang gila itu kan. Sembuh sedikit lagi. Sekarang ya ada sedikit stresnya itu. masih ada. Iya masih ada tapi anaknya tuh apa enggak sering mandi di sini karena rumahnya jauh gitu loh. Tuannya situ ya ceritanya seperti itu. Habis ini itu kan ya? Iya. Sakit nih Pak. Kita diperlihatkan buku yang jenengan Nah, maksud tadi. nanti kita beri bukunya. Oh sudah Ya, di copy gitu? Iya, karena saya banyak foto kopi itu karena ada skripsi sekolah di sini habis wawancara saya kasih. Oke. Biar ndak apa itu saya cerita ini sesuai adanya buku. Gitu loh. Ayo, di sana kantor sering saya beri hilang terus sampai ganti mantri ya hilang terus. Akhirnya saya untung saya fotokopi. Di fotokopi Saya langsung. berbanyak ya untuk fotokopi. Masternya lagi. di rumah, master Iya. aslinya. Aslinya saya berikan sini hilang. Loh, Saya taruh aslinya yang di hilang. kantor lagi hilang lagi. Akhirnya untung saya fotokopi. Itu. Gitu. Kalau enggak fotokopi ya udah enggak ada ceritanya udah. Iya. Gitu loh. Makanya Itu saya sebagai jadi juru kunci yang saya asli amankan. hilang, Pak? Hilang saya kembalikan ke sana. Emang ya masternya itu justru yang paling penting itu masternya yang hilang. Itu hilang. Tapi saya punya fotokopiannya. Terus saya rentalkan biar jelas. Tulisannya kan lembut dulu tuh. Iya. Saya rental biar agak kelihatan itu loh. Tuh. Siap. Saya sendiri yang rentalan ada, yang anunya ada di rumah. Ya, tapi fotokopiannya saya bawa sini. Kalau boleh tahu Pak, jenengan dapatkan buku itu asal usulnya dari mana Pak? Itu gini mas,
saya cerita buku itu ya, saya tidak merasa mencari buku. Karena saya ada di sini waktu itu ikut bongkar ini, loteng sama bikin pemandian itu. Terus saya bikin oret-oretan, diterima sebagai honor daerah di sini, belum PNS. Waktu itu kok banyak buku tercecer sama koran-koran itu. Jadi saya merasa eman. Jadi saya itu buku itu saya ikat jadi dua, waktunya sudah hampir maghrib. Tujuan dari sini saya bawa ke toko. Itu saya pikul ke toko. Tokonya di utara timur jalan. Nyampe ke tokonya, saya bilang, "Pak, butuh kertas sebagai bungkus-bungkusnya wong dodolan, wong tuku." "Iya," bilang gitu. Bilang iya, itu saya taruh buku ini. Terus saya menghadap lagi, loh kok aneh. Tadinya kan berhadapan dengan orang yang punya toko, juga tokonya. Kenapa kok rumah-rumah saya sendiri? Yang jawab istri saya sendiri. Malah istri saya bilang, "Omong apa ae sampean," bilang gitu. Jadi saya tidak berani cerita, masuk rumah wis. Karena waktunya hampir maghrib. Ini tetap di luar, di teras itu. Terus selama itu saya tidak bisa tidur semalam itu. Karena dulu TV jam 12 kan sudah tidak ada berita, tidak ada acara. 85 itu. Jadi saya itu ngantuk, mau tidur. Begitu mau menjamkan mata, mau itu ada ucapan 2 kali, "Ojo kon sembrono." Nah itu saya bingung, tidak ada orangnya, ada omongan apa ini. Jadi saya mikir-mikir terus sampai jam 2:30 sudah ngantuk, mau tidur lagi, ya ada 2 ucapan itu, "Ojo kon sembrono," bilang gitu. Jadi saya mikir, belum sadar apa dari apa, tidak tahu saya. Karena orangnya tidak ada, saya tunggu sampai 3:30, sudah ngantuk sekali. Mau tidur ada lagi, "Ojo kon sembrono." Waduh, kok gara-gara buku itu, saya gitu kan. Keluar rumah saya. Jadi buku 2 saya ikat itu saya jongkok itu. Ya wis lek gara-gara buku iki meneh iki tak periksa, aku ngantuk. Saya pukul 3 kali. Saya tidur di buku itu sampai pagi. Subuh itu istri saya cari saya. Terus pintu buka kan, tidak saya tutup kan, keluar dibanguni saya. Dadak turun jowo, lawange jemblang pisan katanya. Jadi saya tidak berani cerita karena dengan kejadiannya tidak sanggup. Jadi masuk dah 6:30 karena ojo kon sembrono, saya mau meriksa buku, mau saya jual itu. Saya udari tali yang sini, habis saya udari pindah yang sini. Ini langsung roboh. Sampai ke jalan, ke warat karit. Padahal tidak ada angin, tidak ada ayam. Saya gawok, loh angin. Loh pitik kok iso karit-karit. Saya lihat yang tidak roboh ini, buku asal mula Banyu. Yang atas sendiri saya ambil sama bapak talasnya, saya ambil, saya sisihkan. Saya tata lagi, saya jual ke toko itu. Laku 5.000 zaman dulu. Jadi saya belikan semen untuk nambal-nambal ini dulu, gitu loh. Makanya terus saya baca kok ada di sejarahnya itu, buku asal mula Banyu. Gara-gara Mas sudah Indonesia, ada di bapak talasnya ada sebagian tulisan bahasa Sanskerta. Saya tidak bisa baca itu. Makanya saya buka di sejarahnya itu tidak boleh menceritakan asal mula Banyu Biru. Boleh aja asal banyak doa. Ternyata doanya bukan Robana Atina. Yang tanya harus bisa bahasa Sanskerta. Nah, saya tidak bisa, ya harus belajar 1, 2, 3-nya karena tahunya. Yang tidak boleh diceritakan. Saya cari, ketemu di Singosari orang tua itu. Jadi saya belajar 1, 2, 3-nya. Jadi bisa saya taruh dan saya duduk sebagai juru kunci di sini. Banyak yang berdatangan dari JTV, Trans 7. Akhirnya masuk TV. Akhirnya Gubernur Bali ke sini. Ya itu karena saya cerita kok betul. Apa sampai tahu kejadiannya? Saya bilang kalau kejadiannya saya nggak tahu, Pak. Kok bisa cerita? Saya cerita adanya buku. Lepas dari buku saya nggak berani kayak gitu kan. Akhirnya itu nggak tahunya lihat di TV nyetel, begitu waktu saya wawancara, akhirnya
cari ke pariwisata atas nama saya, dituntun ke sini. Akhirnya disuruh wawancara ulang lagi, tapi ya saya cerita. Saya berani Pak cerita sesuai adanya buku. Lepas dari buku saya nggak berani. Saya gitukan. Kalau mau wawancara ya silakan. Tapi sesuai adanya buku. Kalau ditambah-tambahi saya nggak berani Pak. Saya gitu. Jadi nggak tahu kejadiannya. Ya nggak tahu Pak. Tahunya dari buku. Kelahiran saya tahun 60 Pak. 87 itu goncangnya Majapahit 1847. Sedangkan saya 1960 Pak. Kan jauh Pak, saya gitu Pak. Jadi saya cerita ini bukan tahu kejadiannya, cuman adanya buku gitu Pak. Jadi itu minta wawancara ulang sampai saya tunjukkan ke pemandinya Putri Raja, pendirian pandinya, ke kuburannya Mbak Kebut, barat rumah saya itu. Nah ini Mbak Tombro, di sana ada, sampai ke sana tadi. Belum. Kemana? Ke Mbak Tombro, Mbak Kebut. Itu Ya, ada peninggalannya Paron. Belum Pak. Nah, Habis itu ini ada jenengan paronnya. Bisa antarkan Pak? Bisa. Oh gitu. Gitu. Di sini lupa Watu Lumpang. Oh. Kalau sampean mau arah sana ya nanti itu sampean masuk ya. Ini kan ada pagar pemandian. Itu kan ada jalan ke rumah saya itu. Rumah saya kan sebelah sini ada toko ban itu. Iya. Terus ada arah ke sungai, yang sana masuk kuburan umum. Ada malah bagus sana. Habis saya wawancara ahli warisnya bangun itu. Oh, langsung dibangun. Iya. Jadi uangnya dianukan pada saya, terus saya berikan ke Pak Mudin suruh bangun. Nah, bagus di sana karena ada istrinya, Bukaipa sama Mbak Kebut. Karena itu ahli warisnya yang bangun. Waktu saya wawancara terus ke sini cari, dia carinya ke sini. Siapa yang cari Bu? Ya yang saya. Di sini dua Bu, Kerajaan Majapahit. Dua prajurit di sini. Siapa yang dicari Bu? Saya gitu. Ya yang saya cari Resi itu Mbak Kebut. Oh di sana di luar. Saya antar ke sana. Terus dibangun itu udah. Padahal dulu banyak yang bangun di pagar saja, rusak lagi. Bangun rumah rusak lagi. Akhirnya sekarang dibangun oleh ahli warisnya sampai sekarang itu. Bagus di sana.